Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah salah satu uraian huruf yang bernama dan berbunyi alif. Maka alif itu ialah yang dikatakan esa. Alif adalah termasuk rahasia dirinya, sebab dialah yang ada sendirinya. Kemudian lalu alif itu bergerak, maka gerak itulah yang berbunyi hak. Itulah yang dikatakan atau berbunyi wahdatul wujud. Maka laisalah dirinya itu atas yang dikatakan gaib di dalam laut ghaibul guyub atau bahrul butun. Maka di dalam laut titik itulah yang dikatakan atau yang bernama nurullah. Ialah juga yang disebut nur zat. Maka gaiblah nur zat itu menjadi ruh idofi, dan ruh idofi itu disebut Ahmad. Maka Ahmad itulah yang disebut atau yang bernama Zatul Buhti. Itulah namanya yang tiada rusak dan tiada hancur. Jadikanlah jasad dan tubuh engkau atau diri engkau itu semuanya karam di dalam kalimahku. Maka engkau pun tiada lupa memuji aku, sebab aku tiada lupa berbunyi Hu Allah. Tiada lupalah aku memuji diriku sendirinya. Dengarkanlah di dalam engkau itu yang berbunyi wujud zat, dan itulah berbunyi tik tik tik. Itulah bunyinya yang lebih cepat, bahwasanya roh itu tiada lupa kepadanya, sehingga keluarlah cahaya nurnya yang sangat terang. Maka cahaya itulah yang dikatakan atau yang disebut insan. Maka kembalilah kita kepada satu yang dikatakan Zatul Buhti, atau itulah yang dimaksud Allah Ta'ala, sehingga menjadi akulah pendengarannya, penglihatannya, penciumannya, dan pengrasanya. Maka yang empat itulah yang disebut akulah kesemuanya. Maka itulah yang disebut engkau adalah aku, dan aku adalah engkau. Maka engkau tiada terpisah atau bercerai, sebab disitulah yang berbunyi wujud zat. Adapun yang terhimpun di dalam tubuh kita ini ada dua ruh yang perlu kita ketahui, walaupun ada beberapa ruh lagi yang belum disebutkan. Yang pertama adalah ruh yang dikatakan Ruhul Kudus, dan yang kedua yang dinamakan rohani. Adapun sebutannya Ruhul Kudus itu adalah Hu, dan sebutannya rohani itu adalah Allah. Inilah yang kita cari, yang dikatakan rahasia Allah dan Muhammad. Jikalau engkau hendak mengetahui ilmu rahasia ini, bersungguh-sungguh menuju jalan ini, supaya engkau selamat dunia dan akhirat. Inilah jalan rahasia Tuhan yang tersembunyi di dalam diri kita ini. Jangan susah-susah mencari Allah, karena Allah sudah lenyap menjadi nyawa sekalian batang tubuh. Kun hatitah nama diri engkau itu. Jangan susah mencari bilah, bilah ada di dalam tubuh. Jangan susah mencari Allah, Allah ada di dalam tubuh. Di mana ada nurnya, tentu tiada terputus dari yang punya nur. Bersatu tapi tiada bersekutu. Itulah antara kita dengan Allah yang menyatakan asal kejadian Allah Ta'ala itu, yaitu tiada sekali-kali menghendaki hidup dan makan dan minum. Hanya ia hidup dengan sendirinya, tiada yang menghidupi.
Yang dimaksud dengan hidup sendirinya itu ialah yang sebenar-benarnya ruh, dan ruh itu ialah sebenar-benarnya Allah Ta'ala, dan sebenar-benarnya Allah Ta'ala itu ialah sebenar-benarnya Muhammad, dan Muhammad itu ialah yang hidup, dan yang hidup ialah sebenar-benarnya insan. Insan yang kamil atau sebenar-benarnya diri yang kamil atau sempurna. Hendaklah diketahui terlebih dahulu yang sebenar-benarnya insan, agar sempurna dunia dan akhirat. Jadi yang bernama insan itu ialah pertemuan antara ujung dengan pohon, yaitu hidup tiada mati. Tubuh manusia ini apabila sudah diketahui, maka sempurnalah ilmunya ini. Adapun yang sebenar-benarnya insan itu ialah yang di dalam mata, yang bernama nafas. Adapun yang di dalam otak itu ialah yang bernama ruh jasmani. Dan adapun yang di dalam jantung itu ialah yang bernama ruhani. Dan adapun yang di dalam hati itu ialah bernama nurani, yaitulah nyawa kita. Adapun mata yang melihat itu ialah yang sebenar-benarnya insan, yang bernama Muhammad nafsi. Adapun yang di dalam otak itu ialah Allah yang bernama ruh. Adapun yang di dalam jantung itu ialah Rasulullah yang bernama ruhani. Dan adapun yang di dalam hati itu ialah nur zat Allah yang bernama Muhammad, yaitulah yang sebenar-benarnya insan kamil dan sebenar-benarnya diri. Itulah yang sebenar-benarnya zat wajibal wujud lagi suci adanya, yaitulah yang sebenar-benarnya wujud mutlak. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.